Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبفضله تغفر الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصارف الموعود صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقوى والمعرفة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المبعوث أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ومن آياته يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Segala puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan ke Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan nikmat tak terukur yang jika kita hitung tak akan pernah luntur. Salawat serta salam semoga terlimpah curah hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat terkhusus untuk pribadi dan umumnya untuk hadirin. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar surah ke-108 ayat 1 dan 2. Inna sesungguhnya kami a'tainaka memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Maka Al-Kautsar di sini makna dari para mufassirin ada dua makna. Makna yang pertama adalah telaga Kautsar, yaitu dinikmati nanti di akhirat, yang sekali minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Makna yang kedua, Al-Kautsar ini bermakna nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Bagaimana caranya bersyukur? Dilanjut di ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah dan sembelihlah hewan kurban. Maka dari itu hadirin wal hadirat, pada momentum kali ini kita di Idul Adha ini. Aid bermakna kembali, Aid juga bermakna perayaan. Adha dari kata an-nahar atau kurban yang bermakna pengorbanan. Maka pada hari ini adalah hari di mana kita memperingati momentum kembalinya perayaan pengorbanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam Idul Adha atau Idul Kurban, kurban ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kurban syariat, yang kedua adalah kurban hakikat. Apa itu kurban syariat? Yaitu mengorbankan harta kita dikonversi menjadi hewan ternak tertentu, yaitu sapi, kambing ataupun unta yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah ataupun di hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. Dalam rangka mengorbankan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurban hakikat bermakna dari qoroba, artinya adalah dekat. Qoroba diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi karib, maka sahabat karib bermaksud sahabat dekat. Maka kurban hakikat ini adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 level ibadah. Setiap ibadah merupakan kurban. Karena setiap ibadah bermaksud mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada 3 level manusia dalam beribadah kurban ini. Level yang pertama adalah mubtadi. Mubtadi bermakna ibtidaiyah atau pemula. Maka seorang yang ibadahnya mubtadi ini beribadah kepada Allah hanya untuk mendapatkan sesuatu secara transaksional. Tujuannya adalah dunia. Saya sholat tahajud dalam rangka untuk meningkatkan promosi dan jabatan. Sholat duha meningkatkan kekayaan. Baca waqiah agar harta tidak habis 7 turunan. Maka ini adalah ibadah mubtadi, ibadah yang transaksional bertujuan untuk dunia. Ibadah yang kedua adalah mutawasid. Kalau tadi mubtadi ini adalah ibtidaiyah, maka mutawasid ini adalah sanawiyah. Yaitu tingkatan level kedua, yaitu ibadah karena akhirat. Mengharapkan bukan balasan di dunia, tapi balasan nanti di akhirat, yaitu surga dan terhindar dari azab neraka. Ini bagus, lebih tinggi daripada mubtadi, artinya ada pergeseran dari tujuan awalnya dunia menuju akhirat. Akan tetapi ibadah mutawasid ini masih ada kelemahannya, yaitu masih mengharap surga, sedangkan surga adalah makhluk, surga adalah ciptaan dari Allah. Maka seseorang yang mutawasid ini, ia ibadahnya masih lil jannah, bukan lillahi ta'ala. Bagaimana agar menggeser, meningkatkan ke level berikutnya, yaitu ibadah muntahi. Ibadah muntahi ini adalah ibadah yang level tinggi. Maka segala jenis ibadah ini diniatkan karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Dalam lisan berucap lillahi ta'ala, dalam kalbu bersenandung lillahi ta'ala, untuk Allah. Ibadahku hanya untuk Allah. Maka moto dalam hidupnya adalah ilahi anta maksudi, wahai Allah hanya engkau lah maksudku, waridho kamatlubi, dan hanya ridhomu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, limpahkan daku mahabbah, kasih sayang yang luas darimu, wa ma'rifatak, dan kedekatan yang erat denganmu. Maka seseorang ibadah muntahi ini, ia la mawjuda illallah, ia tidak ada yang wujud kecuali Allah. La maksuda illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana menggeser agar kita melakukan sebuah dimensi totalitas dalam kurban dari syariat menuju hakikat? Maka caranya adalah tadi la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Mari kita geser dari yang tadinya percaya diri menuju percaya Allah. Mengapa percaya diri tidak dianjurkan? Ternyata percaya diri itu tidak dianjurkan dalam Islam karena percaya diri berarti bersandar pada diri yang terbatas. Akan tetapi di saat percaya Allah, bersandar pada zat yang tidak terbatas, unlimited. Maka kita geser dari percaya diri menuju percaya Allah. Para peneliti ilmuwan psikologi secara dunia menyebutkan bahwa orang yang percaya diri memiliki 3 dampak yang buruk. Yang pertama, orang yang percaya diri cenderung tidak realistis. 5 tahun lagi saya menjadi orang terkaya di Asia. Kurang realistis.
Dan yang kedua, tidak bisa mengukur keterbatasan diri. 5 tahun lagi, diri saat ini sedang bagaimana tidak diukur. Inilah orang yang percaya diri. Dan dampak yang terakhir adalah di saat ia berhasil, ia cenderung menjadi pribadi yang sombong. Dan di saat ia gagal, dia akan stres dan depresi. Ini adalah dampak buruk percaya diri. Maka contoh percaya diri itu didokumentasikan di dalam Al-Quran, kisahnya Qarun. Qarun adalah seorang pria yang sangat kaya raya dan sukses. Namun ketika ia ditanya, saking kaya rayanya, itu kuncinya hanya bisa diangkat oleh 20 orang. Tidak bisa diangkat oleh beberapa orang saja. Saking kaya rayanya. Maka di saat Qarun ditanya oleh sahabatnya, wahai Qarun, dari mana engkau mendapatkan harta kekayaan yang begitu mewah dan melimpah ini? Maka Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini semuanya adalah atas berkat aku sendiri. Atas berkat ilmuku, ikhtiarku, kekuasaanku dan kekuatanku. Ini adalah percaya diri mazhabnya Qarun. Di saat muncullah kesombongan bahwa aku, dan aku, sombong itu muncul, maka siap-siap Allah binasakan. Allah tenggelamkan itu hartanya Qarun beserta orang-orangnya. Maka Qarun diadaptasi ke bahasa Indonesia menjadi Karun. Ada pencarian harta karun. Itu adalah dokumentasi dari Al-Quran. Betapa yang sombong meskipun sudah berhasil, insya Allah siap-siap saja akan Allah binasakan. Bagaimana contoh yang percaya Allah? Seorang raja sekaligus Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia adalah mulkal la yambaghi li ahadim min ba'dihi. Ia adalah memiliki kerajaan yang tidak akan pernah tertandingi oleh siapapun setelahnya. Luar biasanya beliau, mukjizatnya begitu nyata sekali. 3/4 dunia dikuasai. Ketika ditanya oleh sahabatnya, wahai Nabi, dari mana engkau mendapatkan ini semua? Beliau menjawab, hadza min fadli rabbi. Sesungguhnya ini adalah karunia, anugerah dari Tuhanku. Betapa berbeda antara percaya diri menuju percaya Allah. Di saat percaya Allah, kita tidak mengakui prestasi sebagai prestasi kita, akan tetapi kita mengakui prestasi semuanya hakikatnya adalah prestasi Allah. Maka paradigmanya adalah paradigma tawadhu, tidak ada kepemilikan dalam dirinya karena Allah yang menganugerahkan ke dalam dirinya. Mari kita belajar dari Nabiullah Ibrahim. Beliau dari awalnya percaya diri menuju percaya Allah. Beliau adalah Abul Anbiya. Beliau adalah bapaknya para nabi. Karena setelah beliau ada 18 nabi dilahirkan oleh beliau. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Yunus, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nabiullah Ibrahim ketika pertama kali ia percaya diri, ia qoroba, ia mulai mendekatkan diri, melihat, mencari pencarian Tuhan. Maka ia melihat ke langit sana ada bintang-bintang. Ia yakin bahwa itu adalah Tuhan. Tapi ternyata bintang itu hilang. Ia langsung gugur keyakinannya, Tuhan tidak mungkin hilang. Di hari berikutnya melihat bulan, entitas yang lebih besar lagi. Ia yakin ini adalah Tuhan. Tapi di hari berikutnya ternyata itu menghilang bulan. Maka bulan bukanlah Tuhan. Melihat di hari berikutnya matahari yang begitu luar biasa bersinar, terang, yang luar biasa, lebih hebat daripada bulan. Namun suatu senja ia tenggelam. Maka kepercayaan diri itu membuahkan kegagalan. Di saat ia percaya kepada Allah, ia sujudkan, hadapkan wajahnya ke arah bumi, ia berbisik, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ia langsung berbisik kepada bumi dan didengar oleh langit bahwa aku menghadapkan wajahku kepada Rabb pencipta alam semesta, langit dan bumi ini. Maka semenjak itu ditanamkanlah tauhid ke dalam kalbunya. Dan di saat tertanam tauhid itu ke dalam kalbu Nabiullah Ibrahim, ia bukan percaya diri, tapi ia percaya Allah. Ketika percaya Allah, maka segala sesuatu yang terlihat mustahil, terlihat di luar akal, maka akan terjadi yang namanya mukjizat. Segala sesuatu yang terjadi di luar akal namanya adalah mukjizat. Mukjizat Nabiullah Ibrahim adalah kecerdasan tingkat tinggi. Maka ia lakukan untuk berdakwah, ia hancurkan berbagai jenis berhala, ia taruh itu golok di atas berhala yang paling besar ketika diadili oleh Raja Namrud. Engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami,
Lalu jawab Nabiullah Ibrahim, tidak, sesungguhnya yang menghancurkan berhala adalah berhala yang paling besar. Raja Namrud mengatakan, tidak mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung yang lainnya. Dia tidak bisa melukai dirinya sendiri. Disinilah letak kecerdasan Nabiullah Ibrahim mengingatkan kepada umat, wahai umat, saksikanlah. Raja Namrud mengatakan demikian, maka bagaimana mungkin kalian sembah satu patung yang tidak akan bisa mendatangkan syafaat, manfaat dan madarat kepada kita? Mengapa harus disembah? Luar biasa sekali dakwah beliau. Tanpa ragu karena didampingi oleh Allah. Tapi Raja Namrud itu luar biasa zalim sekali. Lalu sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim disidang dan dinyatakan bersalah, harus dihukum mati di atas kobaran api. Ditawarkanlah Nabiullah Ibrahim oleh Malakul Jibril yang datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi, inginkah engkau ditolong? Maka beliau malah berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika beliau menyerahkan bahwa Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong, maka ia mendapatkan pertolongan Allah. Saat percaya kepada Allah, siap-siap mendapatkan pertolongan dari Allah. Di saat dilemparkan dalam kobaran api, jika percaya diri tidak akan mampu. Namun di saat percaya Allah, Allah memberikan pertolongan. Ya naru, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tiada keraguan dalam kalbu Nabiullah Ibrahim. Bahkan untuk mengorbankan anaknya, beliau tiada ragu dan menginginkan pendapat dari anaknya sendiri. Percaya Allah itu menular dan menular kepada anaknya. Anaknya berkata, ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayah, silahkan lakukan apa yang Allah perintahkan. Satujuduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan dapati aku insyaallah dari golongan ke Nabiullah Ismail. Maka di saat percaya diri, ada satu tongkat, sebongkah kayu diubah menjadi tongkat, digunakan untuk menghadapi musuh. Tongkat itu mungkin bisa mengalahkan satu musuh. Namun jika tongkat itu dipegang oleh seorang yang percaya Allah, ia mampu menenggelamkan kerajaan Fir'aun, yaitu tongkatnya Nabi Musa. Air, di saat air itu oleh percaya diri, maka ia hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Namun jika air itu dilakukan pencariannya atas dasar percaya Allah, maka airnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk miliaran umat setelahnya, yaitu air Zam-Zam, perolehan percaya Allahnya Siti Hajar, menular kepada istrinya. Dan percaya diri tidak akan mungkin menahan kobaran api, namun percaya Allah, Nabiullah Ibrahim dilahap oleh api malah kedinginan. Masya Allah. Lalu bagaimana caranya? Agar kita dari percaya diri totalitas menjadi percaya Allah. Agar tadinya kurban hanya syariat menjadi kurban hakikat. Maka ada 3 cara di dalam kita menuju ke totalitas kurban hakikat. Totalitas percaya kepada Allah. Yang pertama adalah totalitas dalam ikhtiar dan totalitas di dalam tawakal. Totalitas di dalam ikhtiar, mari kita belajar dari Siti Hajar. Beliau ketika kekeringan ditinggal oleh suaminya untuk menjalankan perintah Allah, maka ia tidak memiliki air. Yang ia lakukan adalah sa'i, berlari kecil. Bukan sprint, bukan lari cepat, yang mana itu akan membuat capeknya badan, cepat lelah, dan bukan pula jalan kaki yang tidak menunjukkan kesungguhan. Tapi Siti Hajar melakukan sa'i. Sa'i ini adalah berlari kecil. Berlari kecil menunjukkan durabilitas, tahan lama. Berlari kecil menunjukkan adversity quotient, yaitu kekuatan, kecerdasan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Adversity quotient. Dan di saat berlari kecil dari sofa yang dipilih ke Bukit Marwah, ia bisa mengontrol bayi itu. Dan luar biasanya, Siti Hajar sedang memantaskan diri dengan ikhtiar maksimal. Dan barang siapa seseorang yang memantaskan diri dengan takwa yang sebenar-benar takwa, kurban hakikat, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah siapkan rizki dari arah yang tidak disangka, tidak diduga. Ia berikhtiar dari sa'i, dari sofa ke marwah. Akan tetapi hasilnya bukan di sofa, bukan juga di marwah, tapi di kakinya Ismail yang masih muda di dekat Ka'bah. Masya Allah. Maka di saat kita belajar dari Siti Hajar, kita saat ini ikhtiar maksimalkan kita di dalam ikhtiar. Baik itu di pekerjaan kita, totalitas kita dalam ikhtiar. Namun hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita stres? Kita terbalik hasil yang kita ingat terus. Bagaimana besok, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan. Hasil terus ingat-ingat. Maka kita overthinking terus mengingat hasil. Tapi ikhtiarnya menjadi malas, ikhtiarnya menjadi kurang maksimal. Justru yang harus dilakukan adalah kita balik, ikhtiarnya dimaksimalkan, hasil serahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka doa pas keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka yang pertama totalitas ikhtiar, totalitas tawakal. Yang kedua adalah totalitas mengenolkan diri. Maka dari tadi la haula wala quwwata, tiada daya, tiada upaya. Diri dienolkan. Ketika sesuatu dibagi dengan nol, hasilnya tak terdefinisi atau mustahil. Maka jika kita ingin menginginkan sesuatu yang mustahil, yang namanya mukjizat, atau kita namanya adalah maunah, maka lakukanlah X dibagi nol, nolkan diri kita, benamkan ego kita ke dalam bumi. Jangan sampai termakan oleh logikanya iblis. Yang ketika disuruh sujud, suruh untuk menghormati Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia membangkang dengan 3 logika. Ya Allah, logika yang pertama adalah ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Merasa keturunan lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta engkau dari api, sedangkan Adam dicipta dari tanah. Ia merasa, iblis merasa dari keturunan yang mulia. Betapa banyak logika iblis ini masuk ke dalam jiwa-jiwa di antara kita. Kita terkadang merasa dari keturunan kiai, dari keturunan ningrat, dari keturunan konglomerat, dari keturunan kerajaan. Maka di saat kita merasa lebih mulia daripada makhluk lainnya, daripada manusia lainnya, kita sedang terjebak pada logikanya iblis. Logika yang pertama adalah ia merasa lebih mulia keturunannya. Logika iblis yang kedua, ia merasa lebih tua daripada Adam. Ya Allah, aku dicipta engkau jutaan tahun yang lalu, Adam baru kemarin sore, masa kakek harus suntangan kepada cucu? Maka logika iblis itu masuk ke dalam manusia. Ada yang lebih tua merasa mengeksploitasi yang lebih muda sehingga kurang bisa menghargai. Maka senantiasa selalu yang lebih muda yang harus nurut kepada yang lebih tua dan dieksploitasi, tidak dihargai. Ini adalah termasuk logikanya iblis. Logika iblis yang ketiga, ia merasa memiliki dedikasi yang tinggi. Iblis merasa, ya Allah, saya sudah membuktikan ibadah saya selama puluhan ribu tahun, sehingga engkau mengangkat saya sebagai al-wali, al-khazin, al-abid, sayyidul malaikah, khazinatul jannah. Engkau telah memberikanku gelar begitu banyak karena dedikasiku. Sedangkan Adam belum terlihat, belum nampak loyalitas kepadamu, belum terlihat ibadahnya kepadamu. Bagaimana mungkin aku yang harus sujud, yang harus menghormatinya? Ini adalah logika iblis. Maka terkadang logika iblis itu masuk ke dalam diri kita di saat kita masuk ke sebuah institusi. Sudah puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, ada orang yang baru masuk, kita langsung remehkan dia. Kita terjebak pada logika iblis. Wahai bos, atasan, aku sudah dedikasi, loyalitasku sudah terbukti, dia baru masuk. Ini adalah logikanya iblis. Maka bagaimana totalitas mengenolkan diri? Dia senantiasa menjadi pribadi yang tawadhu. Di saat melihat yang lebih tua, ya Allah, dia ibadahnya lebih banyak daripada saya. Saat melihat yang lebih muda, ya Allah, dosanya lebih sedikit daripada saya. Saat melihat yang lebih kaya, ya Allah, sedekahnya lebih banyak daripada saya. Saat melihat yang lebih sederhana, ya Allah, dia hisabnya lebih cepat daripada saya. Maka di saat dia berjumpa dengan manusia, ia menjadi pribadi yang rendah hati. Di saat berjumpa dengan Allah dalam sholatnya, ia menjadi pribadi yang rendah diri. Di saat ia merendahkan diri senol-nolnya, serendah-rendahnya, tiada lain tiada bukan, Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Yang terakhir, yang pertama tadi totalitas dalam ikhtiar, totalitas dalam tawakal. Yang kedua totalitas mengenolkan diri. Maka yang terakhir adalah totalitas dalam mencari guru ruhani, Malakul Jibril. Tidak langsung kepada Allah, ada tuntunan, ada tata caranya, ada pembimbingnya, ada mentor spiritualnya. Begitu juga Nabi mencontohkan kepada sahabat. Sahabat punya guru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sahabat mencontohkan kepada generasi tabi'in. Tabi'in punya guru, yaitu sahabat. Tabi'in mencontohkan kepada generasi tabi'in. Maka tabi'ut tabi'in itu memiliki guru, yaitu tabi'in. Dan terus menerus sampai ke bawah warasatul anbiya, para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah guru-guru ruhani spiritual kita. Banyak sekali di antara kita yang langsung ingin bebas menuju Rasulullah. Ingin bebas menuju Allah. Padahal tanpa melalui guru. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Rasul pun punya guru. Mari kita lihat para pemimpin-pemimpin besar. Salahuddin Al-Ayyubi, di saat ia beribadah, ia memimpin menjadi khalifah. Ia menaklukkan kerajaan Romawi. Ia memiliki guru yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tak lepas dari guru spiritualnya. Dan dia adalah, guru tersebut adalah penentu juga keberhasilan dan mengantarkan kita menuju Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kun ma'allah. Bersamalah engkau dengan Allah. Fa'illam takun ma'allah. Jika engkau tidak bisa bersama dengan Allah, kun ma'a man kana ma'allah fayusiluka ilallah. Bersamalah dengan orang yang telah bersama dengan Allah, maka dia akan mengantarkanmu kepada Allah. Salahuddin Al-Ayyubi dengan Syekh Abdul Qadir Jailaninya. Ada juga Ertuğrul, seorang raja di Turki yang telah menaklukkan kerajaan Bizantium. Ia tak lepas kemenangannya itu dari gurunya, guru spiritualnya yaitu Ibnu Arabi. Dan juga yang terakhir, yang ketiga, yaitu Konstantinopel ditaklukkan. La tuftahannal Konstantiniyatu, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaish zalikal jaish. Sesungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan, yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan dia dikisahkan adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih spiritual, yaitu Syekh Aksyamsuddin, yang merupakan mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Ternyata sebaik-baik pemimpin pun memiliki guru. La tuftahannal. Dan Allah janjikan kemenangan untuk pemimpin tersebut. Maka yang percaya kepada Allah, dia tidak lepas dari guru spiritualnya. Cari terus guru yang dicontohkan oleh Nabi, yang musalsal, sambung menyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Sampai di akhir itu Muhammad Al-Fatih diberikan petunjuk dari gurunya. Wahai Al-Fatih, wahai Mehmet, sesungguhnya aku sudah istikharah. Dan dalam istikharah itu aku meminta, ya Allah, apakah ini yang terbaik di sisimu ataukah bukan? Maka aku mendapatkan petunjuk bahwa ini adalah yang terbaik menaklukkan Konstantinopel di sisi Allah. Maka dari itu, aku memberikan satu nasihat kepadamu. Angin bergerak dari atas menuju bawah alirannya semakin deras. Maka dari itu, itulah kunci kemenangan Muhammad Al-Fatih, yang di saat ia gagal di lembah, ia bawa 70 buah kapal itu ke bukit berbukau. Di atas sana ia bisa menaklukkan kerajaan Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita jadikan momentum Idul Adha ini, momentum perayaan pengorbanan Nabiullah Ibrahim. Kita belajar dari para anbiya, kita belajar dari para salafus saleh, kita belajar dari para ulama, kita belajar dari para pemimpin besar, bahwa ternyata mereka semua menggeser dari tadinya percaya diri menuju percaya Allah. Kurban bukan hanya sekedar syariat, tapi kurban juga secara hakikat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر استغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته